Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Ahmad Channel Indo, dan masih melanjutkan kisah Abu Nawas. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Tidak tahu jalan. Alkisah. Ada seorang yang hendak melecehkan Abu Nawas dengan satu pertanyaan sebagai berikut. Kapan Anda meninggal dunia? Tanyanya kepada Abu Nawas. Kenapa kamu tanya seperti itu? Kata Abu Nawas tersinggung. Ah, tidak apa-apa. Saya mau titip surat pada Anda buat mendiang ayah saya, jawabnya. Aduh, sayang sekali. Kebetulan aku tidak tahu jalan ke neraka jahanam. Jadi sebaiknya kamu titipkan pada orang lain saja, kata Abu Nawas. Mendengar jawaban Abu Nawas itu, orang tadi merasa malu sendiri, kemudian pergi dengan kesal. Kisah selanjutnya, yang berjudul 5 butir telur. Alkisah. Pada suatu hari, Abu Nawas diundang Baginda Raja dalam sebuah jamuan makan di istana, bersama permaisuri kerajaan. Namun tidak asik rasanya, kalau hanya mengundang Abu Nawas makan saja. Baginda berencana menguji kecerdasan Abu Nawas untuk menghiburnya. Untuk itu, Baginda sudah mempersiapkan 5 butir telur rebus di atas meja makannya. Ketika hendak memulai makan bersama Abu Nawas, tiba-tiba Baginda berkata, "Wahai Abu Nawas, di depanmu ada 5 butir telur. Aku ingin agar kamu yang membagi 5 telur itu secara adil, dan tanpa harus memecahkan untuk kita bertiga," kata Baginda Raja. Tanpa ragu-ragu, dengan seketika, Abu Nawas langsung mengambil 5 butir telur tersebut dan berkata, "Yang mulia, ini sebutir untuk Baginda, sebab Baginda sudah mempunyai 2 butir. Saya juga sebutir. Sedangkan yang 3 butir ini, untuk permaisuri Baginda, sebab dia tidak punya sebutir pun di bawahnya," kata Abu Nawas. Sejenak Baginda terdiam, begitu menyadari maksud dari perkataan Abu Nawas, spontan Baginda Raja tertawa terpingkal-pingkal. Jawaban Abu Nawas tersebut, sangat mengena di hati beliau, tapi membuat kesal sang permaisuri. Setelah lelah tertawa, akhirnya mereka melanjutkan makan bersama. Kisah selanjutnya, yang berjudul Menasehati Seorang Hartawan. Alkisah. Pada suatu waktu, salah seorang pemuda biasa di kampung Abu Nawas menjadi kaya mendadak karena mendapat warisan. Sejak itu pula kehidupannya berubah total, banyak orang-orang di sana yang ingin menjadi temannya. Pemuda itu mulai membangun sebuah rumah yang megah, di mana dalam rumahnya diisi dengan banyak barang-barang berharga. Ia pun mempekerjakan beberapa pembantu di rumahnya tersebut. Berita akan kekayaan si pemuda ini cepat tersebar hingga ke pelosok desa. Banyak masyarakat kagum akan megahnya rumah yang dia bangun tersebut. Bukannya mengelola dengan baik harta yang telah didapatkannya itu, akan tetapi, sejak pemuda itu tinggal di rumah megah tersebut, ia jadi sering membuat pesta di rumahnya. Teman-temannya pun terus merayunya agar mengadakan pesta yang lebih meriah pada hari-hari selanjutnya. Pemuda itu tidak menyadari, jika harta-hartanya hari ke hari semakin menipis sedikit demi sedikit, karena telah digunakan untuk berpesta pora. Lama-kelamaan hartanya pun habis, ia bahkan tidak sanggup membayar seorang pembantunya. Akibatnya, teman-temannya mulai menjauhkannya. Ia pun mulai menyadari kesalahannya, kini ia hidup sebatang kara. Suatu hari, ia berencana menemui Abu Nawas untuk meminta nasihat. Ia segera berjalan kaki menuju rumah Abu Nawas. Sesampainya di sana, ia langsung disambut Abu Nawas. Ia pun langsung mengutarakan maksud kedatangannya. "Wahai Tuan Abu, uangku sudah habis, dan kawan-kawanku telah menjauh meninggalkanku, apa yang seharusnya aku perbuat?" Tanya pemuda itu mengeluh. "Jangan khawatir, segalanya akan kembali seperti semula, tunggu saja beberapa hari ini, kau akan kembali tenang dan bahagia," kata Abu Nawas. "Maksud Tuan, saya akan segera kembali kaya?" Tanya pemuda itu girang. "Bukan begitu maksudku, kau salah tafsir. Maksudku dalam waktu yang tidak terlalu lama, kau akan terbiasa menjadi orang yang miskin dan tidak mempunyai teman," jelas Abu Nawas. Pemuda itu hanya bisa menunduk sedih mendengar jawaban Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas melanjutkan penjelasannya, jika itu adalah akibat dari perbuatannya sendiri. Kemudian Abu Nawas memberi pemuda tersebut nasihat-nasihat, agar jika ia mendapatkan rezeki maka gunakanlah di jalan yang benar, kelolalah dengan baik, dan benar pula. Kisah selanjutnya, yang berjudul Bau Dibayar Bunyi. Alkisah. Pada suatu hari, dalam sebuah perjalanan jauh menuju suatu tempat,
Abu Nawas merasa kelaparan, akan tetapi ia kehabisan persediaan bekal makanan. Selain itu persediaan uang di kantongnya juga sudah menipis, tersisa hanya beberapa keping saja. Padahal perjalanan yang harus ditempuh masih lumayan jauh, jadi sisa uang tersebut tidak akan cukup membantunya meneruskan perjalanan, jika ia menggunakan uang tersebut untuk membeli makanan, menghilangkan rasa laparnya yang mulai menyerang pada saat itu. Meski lapar, Abu Nawas tetap melanjutkan perjalanannya, walaupun langkahnya sudah mulai gemetar. Karena merasa sudah cukup lapar dan lelah, Abu Nawas akhirnya memilih untuk beristirahat sejenak di sebuah tempat di keramaian. Secara tidak sengaja, Abu Nawas melihat sebuah warung makan di depannya. Karena tidak kuasa menahan rasa lapar, Abu Nawas pun akhirnya memasuki warung tersebut, meski tidak berniat membeli makanan. Setelah memasuki warung, Abu Nawas langsung menuju ruangan dapur, dan melihat asap yang sedang mengepul, dan mengeluarkan aroma yang pastinya menggoda lidah untuk mencicipinya. Abu Nawas terus menghirup aroma-aroma dari masakan yang ada di dapur warung itu. Ia membayangkan seakan-akan ia sedang menyantap makanan yang sangat lezat itu. Setelah ia merasa puas, dan rasa laparnya untuk sementara sudah mereda, Abu Nawas segera beranjak meninggalkan warung untuk melanjutkan perjalanannya. Begitu keluar dari warung tersebut, tiba-tiba sang pemilik warung mengejar dan meneriakinya. "Hai tuan, tunggu dulu, mau kemana kau? Bayar dulu," teriak pemilik warung. Abu Nawas langsung menghentikan langkahnya. Ia heran, mengapa pemilik warung itu menghentikannya meminta bayaran, padahal ia sama sekali tidak makan atau minum di warung tersebut. Akan tetapi Abu Nawas tidak mau ambil pusing, ia tetap tenang menghadapi pemilik warung itu. "Mau pergi seenaknya saja, bayar dulu baru boleh pergi," kata pemilik warung itu pada Abu Nawas. Mendengar perkataan pemilik warung itu, Abu Nawas langsung menganggukkan kepala tanda setuju akan membayar. Abu Nawas langsung merogoh kantongnya, sesaat kemudian, ia langsung mengaduk-aduk isi kantungnya yang berisi beberapa keping uang, hingga terdengar bunyi, kring, 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 dari kantongnya. "Ayo cepat bayar, itu kan bunyi uangmu," kata pemilik warung itu. Kemudian Abu Nawas menjawab, "Itu tadi bayarannya, aku bayar pakai bunyi saja, karena di warungmu aku hanya dapat baunya saja," jawab Abu Nawas. Si pemilik warung jadi terdiam malu, tidak dapat berkata apa-apa mendengar jawaban Abu Nawas. Bukannya bersedekah pada orang yang membutuhkan, malah meminta bayaran, padahal orang tidak makan apa-apa. Abu Nawas pun langsung pergi meninggalkan pemilik warung itu, dan melanjutkan perjalanannya. Kisah selanjutnya, yang berjudul, Debat Kusir Tentang Ayam, Alkisah. Hari itu Baginda Raja Harun al-Rasyid, sangat senang melihat ayamnya yang bertelur. Ia kemudian memerintahkan pesuruh kerajaan, untuk mengumumkan, sebuah sayembara untuk umum yang diadakan oleh kerajaan. Dalam sayembara itu, peserta akan diberikan pertanyaan, dan harus memberi jawaban yang tepat. Jika jawabannya tidak tepat, maka peserta akan dihukum. Dan jika peserta bisa memberikan jawaban tepat serta masuk akal, maka akan diberikan hadiah besar, berupa 1 pundi penuh uang emas. Mendengar hadiah besar yang ditawarkan, maka sangat banyak rakyat yang berkeinginan mengikuti sayembara itu, terutama orang-orang miskin. Akan tetapi mengingat hukuman yang akan diterima jika peserta gagal, membuat mereka mengurungkan niatnya untuk mengikuti sayembara. Pantaslah ketika hari hanya tiba, hanya 4 orang yang berani mengikuti sayembara, dan Abu Nawas termasuk salah satu di dalamnya. Sayembara itu memiliki 2 aturan. Pertama, peserta harus mampu menjawab pertanyaan Baginda Raja, dan kedua, peserta juga harus mampu menjawab sanggahan dari Baginda Raja. Hari pelaksanaan sayembara pun dimulai. Peserta pertama maju, Baginda Raja kemudian bertanya, "Mana yang lebih dulu ada, ayam atau telur?" "Telur," jawab peserta pertama. "Apa alasannya?" tanya Baginda. "Ayam berasal dari telur, jadi tidak mungkin ayam duluan," jawab peserta pertama. "Jika begitu, siapa yang mengerami telur?" sanggah Baginda. Peserta pertama hanya terdiam, dan tidak bisa memberikan jawaban. Ia langsung dijebloskan ke penjara. Selanjutnya, majulah peserta kedua dengan raut wajah yang mulai ketakutan. Baginda Raja kembali bertanya, dengan pertanyaan yang sama. Peserta kedua segera memberikan jawaban. "Baginda yang mulia, sebenarnya ayam dan telur itu tercipta bersama-sama," kata peserta kedua.
Berikan alasanmu, tanya Baginda. Jika telur lebih dulu tidak mungkin, karena tidak ada yang mengerami. Jika ayam lebih dulu juga tidak mungkin, karena ayam berasal dari telur, jawab peserta kedua. Baginda kemudian menyanggah, bukankah ayam betina bisa bertelur tanpa ayam jantan? Peserta kedua mulai terpojok, dan kebingungan tidak bisa memberikan jawaban, atas sanggahan Baginda Raja, kemudian dia juga dijebloskan ke penjara. Selanjutnya, naiklah peserta ketiga dan berkata, "Ampun Baginda Raja, sebenarnya ayam lebih dulu ada, daripada telur." Kemudian ia menjelaskan alasannya, yang pertama adalah ayam betina, karena ia bisa bertelur tanpa ayam jantan. Lalu ia mengerami dan menetaskan telurnya, sehingga mengeluarkan ayam jantan. Lalu setelah dewasa, ayam jantan itu mengawini induknya, jelasnya dengan meyakinkan. Lalu Baginda memberi sanggahan, bagaimana jikalau induknya telah mati duluan, sebelum ayam jantan sempat mengawini induknya? Tanya Baginda. Wajah peserta ketiga sekejap berubah menjadi pucat, dan ia langsung dibawa ke penjara. Tibalah giliran peserta keempat, dan dia tidak lain adalah Abu Nawas, maka bersoraklah rakyat yang menonton karena sangat menyukainya. Mereka yakin jika Abu Nawas mampu memberikan jawaban yang tepat. Baginda kembali bertanya seperti biasanya, dan dengan tenang Abu Nawas segera memberi jawabannya. Yang lebih dulu ada adalah telur, setelah itu baru ayam, kata Abu Nawas dengan santai. Coba berikan alasanmu, tanya Baginda. Abu Nawas kemudian menjawab, ayam bisa mengenal telur, tetapi sebaliknya telur tidak bisa mengenal ayam. Baginda Raja kemudian merenungi jawaban Abu Nawas, ia ingin menyanggah Abu Nawas, tetapi ia tidak memiliki alasan lagi, karena jawaban Abu Nawas cukup masuk akal. Abu Nawas pun kemudian kembali, dengan membawa sepundi penuh emas, sebagai hadiah baginya. Alkisah. Suatu hari, Abu Nawas pergi ke sebuah warung, untuk minum teh bersama beberapa temannya. Ketika sedang asyik bersenda gurau, tiba-tiba seorang teman berkata kepadanya, "Wahai Abu Nawas, kali ini kami punya sebuah tantangan untukmu. Tapi kami rasa engkau tidak akan sanggup melakukannya," kata salah satu teman kepada Abu Nawas. "Jelaskan seperti apa tantangan kalian," tanya Abu Nawas. "Kami menantangmu untuk memantati sang Baginda Raja. Tapi kami rasa engkau tidak akan sanggup melakukannya. Karena sudah jelas engkau pasti tidak akan berani melakukannya, sebab Baginda pasti akan langsung memancungmu atas penghinaan yang engkau lakukan." Kata temannya lagi kepada Abu Nawas, "Aku berani melakukannya, sebab hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebenarnya yang patut aku takuti. Sekarang apa imbalannya jika aku sanggup melakukannya?" tanya Abu Nawas kepada temannya. "Kami akan memberimu 100 keping emas, selain itu Baginda harus tertawa ketika melihatmu menunjukkan pantat padanya," kata teman kepada Abu Nawas. Abu Nawas menerima tantangan mereka dan kembali ke rumah. Teman-teman Abu Nawas meyakini, bahwa kali ini Abu Nawas pasti tidak akan lolos dari hukuman Baginda, apalagi harus membuat tertawa setelah dipantati, pasti itu sangat mustahil. Di rumah, Abu Nawas sedang berpikir, bagaimana caranya memantati Baginda Raja, akan tetapi Baginda akan tertawa ketika melihatnya. Akhirnya Abu Nawas mendapat akal, agar nanti rencananya dapat berjalan mulus. Beberapa hari berikutnya, Abu Nawas diundang ke istana oleh Baginda Raja, untuk menghadiri sebuah acara jamuan kerajaan. Semua pembesar dan orang-orang terdekat istana diundang, Baginda juga mengundang raja-raja dari negeri sahabat. Oleh sebab itu beliau membuat sebuah pesta yang sangat megah. Hari pelaksanaan acara jamuan telah tiba, Abu Nawas tidak segera berangkat menuju istana, untuk menghadiri acara jamuan tersebut. Ia sengaja datang sedikit terlambat, sedang teman-temannya mengawasinya dari kejauhan. Karena datang terlambat, setibanya di istana, ia mendapat tempat duduk paling belakang, sehingga Baginda Raja mengira ia tidak hadir di pesta tersebut. Para ahli pidato mulai menyampaikan ceramahnya satu persatu, membuat para tamu undangan terkesan. Tibalah giliran Baginda Raja menyampaikan pidatonya, sekaligus sebagai sambutan kepada para tamu undangan. Ketika Baginda sedang menyampaikan pidato, Baginda Raja melihat Abu Nawas sedang duduk di atas tanah, di tempat paling belakang dari tamu-tamu lain. Selesai berpidato, beliau lalu memanggil Abu Nawas untuk duduk di depan. Baginda berkata, "Wahai Abu Nawas, kenapa engkau duduk di belakang?"
Dan kenapa engkau duduk di atas tanah? Majulah ke sini dan duduk di atas karpet bersama kami. Ampun Baginda, hamba memang sudah duduk di atas karpet, kata Abu Nawas kepada Baginda. Karpet yang mana wahai Abu Nawas? Tanya Baginda. Karpet yang hamba bawa sendiri Baginda, jawab Abu Nawas. Baginda keheranan dan kembali bertanya. Dari tadi aku tidak melihat karpet di tempat dudukmu, tanya Baginda kembali. Apakah Baginda benar-benar ingin melihatnya? Tanya Abu Nawas sambil beringsut ke depan, menghampiri Baginda. Ya cepat tunjukkan kepadaku, jawab Baginda makin penasaran, dan merasa aneh melihat perilaku Abu Nawas. Baiklah Baginda yang mulia, jawab Abu Nawas. Abu Nawas yang telah berada di hadapan Baginda, langsung berdiri kemudian menungging membelakangi Baginda Raja, menunjukkan potongan karpet, yang sudah ditempelkan pada pantatnya kepada Baginda. Spontan Baginda Raja langsung tertawa terbahak-bahak, kemudian diikuti dengan tawa para tamu yang hadir, karena menyaksikan tingkah lucu Abu Nawas yang menempelkan karpet di pantatnya. Teman-teman Abu Nawas yang menyaksikan dari kejauhan salut, melihat Abu Nawas yang tidak kehabisan akal bulusnya, bisa meloloskan diri dalam semua kondisi. Mereka pun harus rela, memberikan 100 keping untuk Abu Nawas, karena telah berhasil melewati tantangan mereka. Kisah selanjutnya, yang berjudul, Resep Obat, Al-Kisah. Secara diam-diam, suatu hari Raja Harun Ar-Rasyid pergi berekreasi ke suatu tempat. Ia ditemani seorang menteri bernama Ja'far, seorang teman minum bernama Yakub dan Abu Nawas. Ketika sedang berjalan, dari kejauhan mereka melihat seorang kakek menunggang seekor keledai. Tanyai orang tua itu, perintah sang raja kepada Ja'far. Begitu dekat Ja'far menghampirinya. Maaf kek, Anda dari mana? Tanya Ja'far. Dari Basrah, jawab si kakek. Mau kemana? Tanya Ja'far. Mau ke Baghdad, jawab kakek. Ada keperluan apa? Tanya Ja'far. Mencari obat untuk mataku ini, jawab si kakek kembali, sambil memperlihatkan matanya yang sakit kepada Ja'far dan Yakub. Tiba-tiba Baginda berbisik kepada Abu Nawas. Kamu ajak ia bergurau, bisik sang raja. Jangan Baginda, kasihan ia orang tua, saya takut ia akan marah, jawab Abu Nawas. Sudahlah, itu nanti urusanku. Pokoknya ajak ia bergurau, desak sang raja. Baiklah, kalau begitu, kata Abu Nawas. Abu Nawas beranjak segera menghampiri si kakek kemudian memulai percakapan. Kek, misalkan aku berikan Anda resep untuk obat mata Anda itu, imbalan apa yang akan Anda berikan kepadaku? Tanya Abu Nawas. Pokoknya aku akan memberikan imbalan yang sesuai untukmu, jawab si kakek. Dengarkan baik-baik resep yang aku berikan ini, kata Abu Nawas. Baik, lekas sebutkan, jawab kakek tidak sabar. Begini, kakek ambil 3 tiupan angin, 3 sengatan terik matahari, 3 pantulan cahaya rembulan, dan ditambah 3 sorot lampu biasa. Setelah semua terkumpul, maka tumbuklah pada sebuah lumpang yang tak berlubang. Selanjutnya Anda taruh ramuan yang telah lembut itu ke dalam sebuah mangkok besar, yang sudah pecah berkeping-keping, lalu Anda simpan di udara selama 3 bulan, setelah masa 3 bulan, maka oleskan ramuan itu ke mata Anda yang sakit sebanyak 3 kali sebelum tidur. Insya Allah Anda akan sembuh, jelas Abu Nawas. Si kakek pun naik pitam, ia tiba-tiba turun dari keledainya menghampiri Abu Nawas seraya berkata, ambil keledai ini sebagai imbalan awal, kata si kakek sambil memalingkan wajahnya. Ia kemudian menambahkan, dan jangan lupa, jika setelah menggunakan resepmu itu mataku jadi sembuh, aku akan memberimu lagi imbalan berupa seorang budak wanita yang setia melayanimu. Jika kelak ternyata kamu telah mati, terlebih dahulu meninggalkan aku, budak wanita itu pasti sudah menjemputmu di neraka sana. Ia akan setia meludahi matamu dan memukuli wajahmu, sambil berteriak mengolok-olokmu. Mendengar jawaban si kakek yang cukup telak itu, sang Raja Harun Ar-Rasyid seketika tertawa terpingkal-pingkal. Beri orang tua itu hadiah, kata sang raja sambil menahan tawanya. Terima kasih, Baginda, jawab si kakek dengan senang hati, kemudian ia pamit pergi. Sang raja melihat Abu Nawas terbengong-bengong di tempatnya, karena merasa kasihan sehabis balik dikerjai si kakek gara-gara ulahnya. Ia menyuruh Ja'far untuk memberinya hadiah juga. Kisah selanjutnya, yang berjudul, Kebetulan, Al-Kisah. Pada suatu hari, Abu Nawas sedang mengendarai keledai yang lari cukup kencang.
Ketika melintasi sebuah tikungan, keledainya menabrak seorang nenek yang hendak menyeberang. Si nenek jatuh terjerembab. Abu Nawas menghentikan keledainya. Buru-buru ia turun, dan menghampiri si nenek. Ia kaget, sebab si nenek ternyata salah seorang yang 2 hari lalu datang berobat kepadanya. Nah, apa aku bilang? Seharusnya kamu belum boleh keluar rumah. Beginilah akibatnya kalau kamu bandel, kata Abu Nawas. Kisah selanjutnya, yang berjudul, Sedih. Alkisah. Abu Nawas sedang duduk seorang diri di sudut masjid. Ia nampak sedih sekali. Tiba-tiba seorang teman menghampirinya dan bertanya, "Kenapa engkau terlihat bersedih wahai Abu Nawas?" Tanya temannya, "Ibu mertuaku sangat bawel, aku selalu bertengkar dengannya. Ia bersumpah tidak akan berbicara kepadaku selama seminggu." Jawab Abu Nawas, "Bukankah itu kabar baik? Seharusnya kamu senang." Kata temannya, "Bagaimana aku bisa senang? Ini adalah hari terakhir dari seminggu itu." Jawab Abu Nawas kesal. Kisah selanjutnya, menipu komandan kerajaan. Alkisah. Pada suatu hari, Abu Nawas sedang duduk-duduk bersantai menikmati secangkir teh di teras rumahnya. Tidak lama kemudian, lewatlah serombongan prajurit kerajaan, dengan seorang komandannya. Melihat Abu Nawas yang sedang bersantai, sang komandan pun berhenti, bermaksud menemui Abu Nawas untuk menanyakan sesuatu. Sang komandan bertanya, "Wahai tuan, di manakah aku bisa menemukan tempat untuk bersenang-senang di daerah sekitar sini?" Tanya komandan yang rupanya tidak mengetahui jika yang ditanya adalah Abu Nawas, orang yang cukup terkenal karena kecerdasannya dan kedekatannya dengan Baginda Raja, dan ia adalah penasehat kerajaan pada masa itu. "Kalau tidak salah di sebelah sana," jawab Abu Nawas. "Di manakah tempat itu?" tanya salah seorang prajurit dengan nada tinggi dan tidak menghargai. "Pergilah ke arah sana, lurus tanpa belok-belok, maka kalian akan menjumpai tempat untuk bersenang-senang," jawab Abu Nawas. Rombongan tentara kerajaan itu akhirnya pergi, tanpa terima kasih dan permisi menuju tempat yang sudah ditunjukkan oleh Abu Nawas. Setelah beberapa saat, kagetlah mereka semua, karena tempat yang mereka temukan bukanlah tempat bersenang-senang, melainkan sebuah komplek kuburan yang sangat luas. Hal ini tentu saja membuat para tentara berang, karena merasa telah dipermainkan oleh pemuda tersebut. Mereka pun kembali lagi ke tempat Abu Nawas dan menemuinya. "Wahai tuan, kenapa engkau berani sekali membohongi kami?" tanya sang komandan geram. "Siapakah engkau ini, berani sekali membohongi kami?" tanya salah seorang prajurit. "Aku adalah Abdi," jawab Abu Nawas. Komandan dan para prajurit tambah geram dan marah. "Prajurit, tangkap dia," perintah komandan. "Engkau akan aku bawa ke panglima kami, untuk diberi hukuman atas perbuatan bohongmu," kata komandan. Abu Nawas pun ditangkap dan dihadapkan ke panglima mereka. "Wahai panglima, kami telah menangkap seorang pembohong yang berani membohongi pasukan kerajaan," kata komandan. "Alangkah lancangnya si tuan ini karena sudah berani berbohong pada pasukan kerajaan," lanjut komandan. Mengetahui orang yang dihadapkan adalah Abu Nawas, panglima bersikap biasa saja, malah dia bahkan memerintahkan kepada prajurit untuk melepaskan borgol yang ada pada tangan Abu Nawas. Komandan dan para prajurit terkejut dan sangat heran, ada apa gerangan ini? Setelah itu, panglima pun mendekati Abu Nawas berkata, "Tuan Abu, maafkan perbuatan anak buahku di sini ya, karena ketidaktahuan mereka," kata panglima itu dengan sangat lembut. Mereka berdua memang sudah saling mengenal satu sama lain, karena mereka seringkali bertemu ketika sang khalifah mengundangnya ke istana. Betapa terkejutnya sang komandan dan para prajuritnya, mendengar permintaan maaf panglimanya. Perasaan sombong dan congkak yang tadi menyelimuti mereka, seketika berubah menjadi rasa takut. "Wahai Tuan Abu, sebenarnya kebohongan apa yang mereka sangkakan kepadamu?" tanya panglima. "Wahai panglima, mereka memintaku untuk menunjukkan tempat untuk bersenang-senang. Tentu saja aku tunjukkan kuburan, karena kuburan adalah tempat yang lebih baik bagi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sana pula dia akan mendapatkan hidangan yang nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, terbebas dari rasa fitnah, kejahatan manusia dan makhluk lainnya," jawab Abu Nawas dengan tenangnya. Komandan pun segera mendekati Abu Nawas dan berkata, "Maafkan hamba, Tuanku Abu. Andai saja aku mengetahui sebelumnya, bahwa Tuan adalah Tuan Abu, tentu kami tidak akan berani membawa Tuan ke hadapan panglima," kata komandan lagi.
Wahai komandan, apakah aku telah membohongi kalian? Bukankah aku berkata benar? Aku adalah abdi, dan setiap orang adalah abdi Allah. Oh Subhanahu wa Ta'ala, termasuk kalian semuanya. Oleh sebab itu, bersikaplah sopan pada setiap orang yang kamu temui, tanpa harus membeda-bedakan, kata Abu Nawas. Anda benar Tuan, jawab komandan. Komandan dan prajurit yang telah menangkap Abu Nawas merasa malu jadinya. Sebagai permohonan maaf, mereka kembali mengantar Abu Nawas pulang ke rumahnya.